apa keluhan di masyarakat mungkin apa aja nih Mbak tentang ini Ya, tentang kalau yang Mbak Rita rasakan begitu biar nanti kami jadi bahan kami untuk bisa diskusi nih. kalau saya sih memantau lewat Nah, kami kan sudah nggak produksi lagi karena bangkrut karena kasus pandemi dan sebagainya. Kami udah sekarang nggak bisa usaha apa-apa. Kami sedang mengusulkan bantuan, ternyata setelah diusulkan juga nggak turun-turun. Yang dapat ya itu lagi begitu. Dari harga 100 sampai sekarang 350.000 gitu. Mungkin ada yang tetap murah tetapi tidak ber-SNI misalnya kan juga membahayakan. Ini juga harus dipantau nih oleh Kominfo ini. STB yang ber-SNI, STB yang tidak ber-SNI, dan termasuk yang paling penting distribusinya itu. Ini apalagi nanti banyak sekali alternatif pilihan kan, wah masyarakat itu yang sekarang sudah terrecoki dengan persoalan global itu, saya khawatir bahwa nanti potensi lokal atau kebudayaan daerah itu semakin hilang gitu. harus ditumbuhkan. Iya. Konten-kontennya juga harus betul-betul bisa berkompetisi lah ya, bisa dinikmati. Gitu. Ini pembicaraan STP jadi bisa melebar kemana-mana ya, Pak? Iya. Keluhan di masyarakat mungkin apa aja nih Mbak tentang ini Ya, tentang kalau yang Mbak Rita rasakan begitu biar nanti kami jadi bahan kami untuk bisa diskusi nih. kalau saya sih memantau lewat Medsos ya, nggih. karena kebetulan di rumah saya pribadi memang sudah ada TV digital. Oh, nggih. Itu saya dapatkan juga jauh sebelum Ada digitalisasi ASO itu ya. Saya kebetulan sekali saja dapat televisi ternyata bisa Sudah digital, digital. gitu. Kemudian ketika sekarang ini rame-rame pada cari STB, pada cari TV digital, dan teman saya juga memang ada juga yang mereka memilih beli TV digital, TV baru untuk upgrade gitu. Cuman persoalannya TV yang lama ini pada dikemanain? Saya belum Dapat informasi lagi ya. Jadi teman-teman yang TV lamanya ini pada dikemanain kan pasti akan ada limbah elektronik lagi gitu. Itu satu persoalan. Kemudian persoalan STB ini juga ya seperti yang lain, ketika ada yang mendapatkan itu sudah pasti biasanya ini isu sosial ini sangat nantinya akan seperti yang bantuan-bantuan yang lain gitu. Yang dekat iyalah dia karena dia dekat sama RT akhirnya dapat STB duluan gitu. Itu harus diantisipasi. Iya. Itu kalau bicara itu berarti persoalan data ya. Dan data itu memang menjadi PR kita semuanya. Saya kemarin ada kegiatan juga di masyarakat tuh, ada pertanyaan juga. Bagaimana nih kami sudah mengusulkan untuk dapat bantuan dan usaha kami kan sudah nggak produksi lagi karena bangkrut karena kasus pandemi dan sebagainya. Kami udah sekarang nggak bisa usaha apa-apa. Kami sedang mengusulkan bantuan, ternyata setelah diusulkan juga nggak turun-turun. Yang dapat ya itu lagi begitu. Itu memang perlu ada update data ya. Dan kami di Komisi A juga sudah pernah mengusulkan bagaimana di Jawa Tengah itu juga punya OPD yang memang menjadi pusat data itu. Jangan sampai sekarang itu kita misalnya minta data kemiskinan, suruh ke dinas sosial misalnya gitu ya. Kemudian kita minta data rumah tidak layak huni, mintanya ke PUPR misalnya. Kita meminta masyarakat yang belum punya MCK misalnya ke dinas kesehatan. Lah, bagaimana Pemprov ini bisa menyiapkan satu data? Kita mencari data berapa rumah tidak layak huni Jawa Tengah, langsung dibuka klik bisa keluar. Kemudian kita minta data tentang rumah yang belum terpasang listrik gitu misalnya, bisa langsung diklik gitu. Nggak usah kalau kesana kemari gitu. Nah, itu sudah kita coba dorong untuk bisa mencari membuat semacam satu lembaga lah ya, itu apakah siapa yang ngurusi gitu. Termasuk pembagian STB ini juga masuk data itu ya Pak? Iya. Kalau data yang kita miliki yang saya tahu itu kan jumlah masyarakat miskin atau penduduk miskin itu kan sekitar 10, sekian persen ya.
itu kan antara 4 sampai 5 juta. Pertanyaan saya ke Kominfo, apakah Kominfo sudah punya data berkaitan dengan distribusi set-top box itu yang mestinya menjadi tanggung jawab pemilik lisensi itu ya, perusahaan yang memang dipercaya untuk mendistribusikan tadi itu 5 atau 6 televisi itu. Setahu saya kayaknya mungkin belum bisa punya data yang pasti gitu ya, karena ternyata di lapangan masyarakat juga masih banyak yang mengeluh. Tadi termasuk Mbak Rita juga menyampaikan, saya belum dapat nih gitu. Bahkan saya dengar di salah satu di kelurahan di Semarang ini katanya sementara sampel 1 RW sementara dikasih 1 atau 2 dulu gitu. Sementara masyarakat misinya misalnya 20 orang gitu ya, udah di 1 dulu gitu. Yang lain kalau jentik gitu belum bisa lihat gitu. Kan kasihan gitu ya. Apalagi tadi disampaikan juga STB semakin mahal. Dari harga 100 sampai sekarang 350.000 gitu. Mungkin ada yang tetap murah tetapi tidak ber-SNI misalnya, kan juga membahayakan. Ini juga harus dipantau nih oleh Kominfo ini. STB yang ber-SNI, STB yang tidak ber-SNI, dan termasuk yang paling penting distribusinya itu. Ya kalau orang kaya mungkin tidak perlu diragukan lah ya untuk membeli gitu. Walaupun sekarang juga lagi antri ya katanya ya. Barangnya langka ya. Barangnya langka. Dulu kita kelangkaan minyak. Sampai harganya semahal apapun barangnya nggak ada. Sekarang STB juga seperti itu. Nah, minyak itu ya, minyak apa? Goreng ya. Sejauh ini bagaimana komunikasi Komisi A ke Kominfo terkait dengan STB ini, Pak? Apakah sudah sampai kepada data yang rinci itu atau? Ya belum. Memang ini kalau rapat secara khusus bahas itu belum, tetapi ya termasuk kemarin kita ada uji publik tentang penyiaran. Pada penyiaran kita juga sampaikan itu, dan mudah-mudahan bisa menjadi catatan teman-teman Kominfo untuk bisa memantau betul di lapangan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita ada waktu kosong untuk bisa memanggil Kominfo untuk diskusi lebih panjang lagi. Kasihan Pak, ini sebentar lagi kan ada yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat itu, Pak. Azan maghrib. Oh iya. Iya. Karena sebentar lagi puasa ya. Puasa ya. Iya. Kalau bisa sebelum puasa itu kan yang bisa membangunkan mak-mak pas sahur itu TV, Pak. Iya, betul. Jadi menemani warga kita di Jawa Tengah untuk sahur itu televisi. Kalau enggak itu kan pasti sahurnya mungkin kurang besar gitu ya. Dan sambil sahur juga sambil nonton ya. Iya, ada acara-acara khusus gitu, sediaman rohani, ada pengajian. TV-nya mati kan kasihan. Iya, betul. Jadi, sementara radio juga mungkin tidak maksimal ya. Tidak ada gambarnya, tidak puas gitu. Itu betul. Siap, nanti Mbak Rita kita coba segera komunikasikan insyaallah. Ya, demikian harapan kami, Pak. Ada closing statement dari Pak Anton untuk ngayem-ngayem masyarakat dulu lah supaya bersabar. Dan tentunya mendesak juga kepada Kominfo untuk segera menyelesaikan persoalan ini, karena dengan melihat fenomena antri STB itu ternyata masyarakat tuh masih mengandalkan televisi sebagai salah satu hiburan. Informasi. Di rumah mereka. Jadi berkaitan dengan aturan perundang-undangan yang memang sudah disahkan, yaitu dengan Undang-Undang 11 2020 Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan memang salah satunya beralihnya TV analog ke TV digital. Tetapi di situ juga disebutkan bahwa pemerintah punya kewajiban untuk mendistribusikan alat yang namanya STB itu. Maka harapan kami yang sudah menjadi ketentuan berkaitan dengan STB, sarana prasarana dan sebagainya, ya pemerintah harus konsisten, harus segera diselesaikan itu agar masyarakat bisa segera menikmati teknologi digital. Nah, himbauan saya juga kepada Kominfo, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga harus memantau, mengawasi distribusi pelaksanaan ASO ini agar betul-betul bisa sesuai dengan harapan
masyarakat bisa senang, bisa nyaman, bisa menikmati teknologi, bisa mendapatkan informasi, dan mudah-mudahan informasi itu ya informasi yang memang bisa meningkatkan kapasitas, bisa meningkatkan pengetahuan, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan Allah SWT. Selain juga hiburan-hiburan yang ada gitu ya Mbak Rita. Itu mungkin harapan kami, dan kami di Komisi A insya Allah akan memantau terus, mengawasi terus perjalanan kebijakan ini agar semuanya bisa sesuai dengan aturan. Itu Mbak Rita. Mohon maaf. Terima kasih Pak Anton. Yeah. Sobat podcast, kita dengarkan tadi janji beliau ya, janji beliau untuk mengawal distribusi STB ini supaya masyarakat kita merasa nyaman dengan penyiaran yang berkualitas dan mendapatkan hak-hak mereka ya Pak ya, hak-hak sebagai warga negara untuk memperoleh penyiaran yang bisa sesuai dengan harapan. Dan semoga saja upaya yang dilakukan Pak Anton bersama teman-teman di Komisi A DPRD Jateng mendapatkan kemudahan dari Allah. Amin. Supaya lancar urusannya. Amin. Dan STB-nya juga segera terdistribusi dengan harga yang terjangkau tentunya. Ketika ketersediaan itu ada kan mungkin harganya nggak semahal sekarang, semoga ya Pak ya. Ya. Dan dalam waktu dekat sebagaimana dengan janji dan rencana Komisi A, semoga Komisi A segera memanggil Kominfo ya untuk mendapatkan kepastian tentang distribusi STB ini. Memang berbayar kan mahal Pak untuk streaming. Kemudian kalau rumahnya ada wifi, kalau pakainya paketan, aduh kasihan. Langsung habis gitu. Paketannya. Kemudian sebentar lagi juga bulan puasa pastinya masyarakat berharap ya banyak untuk menemani waktu sahur, kemudian program-program yang berkaitan dengan Ramadan itu juga sangat biasanya dinanti masyarakat. Betul. Pak. Ya. Demikian Sobat Podcast perbincangan kita dengan Bapak Tri Mulyantoro dari Komisi A DPRD Jawa Tengah. Semoga memberikan manfaat dan semoga memberikan pencerahan kepada kita tentang penyiaran di Jawa Tengah di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk podcastnya PKS Jawa Tengah.